Energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Net zero emission Indonesia nanti di 2006. Kalau saya pergi ke toko kelontong terbang, saya akan memilih jalan kaki dari setiap kendaraan yang saya pakai, walaupun hanya 100 meter. Di mana energi nuklir itu bisa menjadi sebuah solusi bagi kita. Lingkungan itu selalu bicara tentang dampak. Nah, selama nggak ketemu dampak negatifnya yang terkait dengan proses produksi nuklir ini, ya nggak perlu khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari, rencang-rencang semuanya, Sobat Lestari, PSLA UGM. Saya Wahyu Santoso. Kali ini kita akan seperti biasanya mengadakan podcast Lestari atau Poles, cuman dengan sedikit sentuhan baru. Jadi yang edisi saat ini yaitu Poles ala Yojo seperti itu. Podcast Lestari ala Yojo. Sehingga memang harapannya selain dengan tampilan yang lebih merakyat, tampilan lebih enak, enjoy seperti jagongan, kita ngobrolin hal-hal yang ya bisa jadi serius, tetapi bisa jadi itu hal yang yang penting untuk kita perhatikan, tapi juga kita bisa memaknai secara lebih enak, lebih slow seperti itu. Nah, kali ini memang sebagai satu awalan di Poles ala Yojo ini, kita akan membahas sesuatu yang memang agak-agak serius bener kalau ini. Yaitu apa? Yaitu terkait dengan isu permasalahan energi. Minggu kemarin kita sudah membicarakan krisis energi dan sempat mengemuka kemarin dalam bahasan kita, krisis energi itu salah satunya sebenarnya ada potensi sumber-sumber energi lain yang notabene belum kita kelola dengan baik atau memang kita belum pernah menyentuhnya sama sekali seperti itu. Nah, pada topik kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, rencang-rencang Sobat Lestari semuanya. Tamunya ini ya simbahnya teknik nuklir di UGM. Karena UGM itu termasuk salah satu universitas yang sangat banyak fakultasnya, termasuk diantaranya jurusan teknik nuklir itu masih ada. Nah, akan menjadi menarik nanti bahasannya mengenai nuklir. Kita awali dari hal yang simpel nanti, mengenai sebenarnya bagaimana energi nuklir itu bisa menjadi sebuah solusi bagi kita. Apakah itu masih mimpi dan ilusi, atau nanti sebenarnya ada isu-isu apa terkait disfungsinya. Nah, jadi mari saja kita sambut rencang-rencang semuanya, Sobat Lestari, Dr. Haryono Budi Santoso. Beliau dari dosen senior di Teknik Nuklir Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Ini akan kami panggil untuk rawuh ke hadapan rekan-rekan Sobat Lestari. Monggo Pak Haryono, kula aturi pinarak. Nggih, matur nuwun, kula nuwun, Pak Wahyu. Alhamdulillah. Sehat Pak Haryono. Pangestu panjenengan, alhamdulillah. Restunya saya sehat-sehat. Amin. Nggih, matur nuwun menika sampun rawuh Pak Haryono. Ini edisi kali ini karena memang agar mulai sesuatu yang membahasnya sambil enak Jadi campur-campur juga. Rasan-rasan nggih. Jadi biar isu yang kayaknya serius dan begitu tinggi selama ini tidak terjangkau, tapi setidaknya mungkin saged disampaikan dengan baik sehingga rasan-rasan itu juga mengena ke masyarakat. Ke semua rencang-rencang Sobat Lestari. Jadi rencang-rencang semuanya ini di hadapan kita sudah hadir, sudah rawuh Pak Haryono. Beliau Dr. Haryono, dosen di Fakultas Teknik UGM, khususnya pada Departemen Teknik Nuklir. Nah, mungkin biar lebih dekat nih Pak Haryono. Napa to jane niku teknik nuklir? Napa pentingnya ilmu nuklir niku napa Pak Haryono? Sehingga Pak Haryono niku milih teknik nuklir. Nggih, terima kasih Pak Wahyu. Jadi harus diakui bahwa dulu saya tertarik dengan nuklir itu karena kebaruannya.
di mana pada waktu itu nuklir itu belum menjadi sesuatu yang umum atau populer, sehingga saya ingin mengetahuinya awalnya dari sana. Setelah saya memasukinya, itu minat saya itu semakin menguat. Mengapa? Karena pada bidang nuklir itu sendiri, dalam arti teknik nuklir itu saya melihat adanya sebuah potensi yang sangat besar di dalamnya, yaitu tenaga yang sangat besar. Tetapi yang menarik bagi saya itu adalah bahwa nuklir itu sendiri itu sebetulnya tidak ada orang yang pernah melihatnya, Mas, di dunia ini. Nah, sesuatu yang tidak terlihat, tidak bisa dilihat, kok bisa dikelola? Inilah yang menarik. Apakah ini ilmu dukun atau apa begitu, kok bisa mengelola sesuatu yang tidak kelihatan? Nah, ternyata di situ ada sebuah pengembangan cara berpikir yang menurut saya luar biasa, Mas. Jadi dari suatu picuan, wah terima kasih. Ukur ini sampun Ya, tahu. terima kasih. Dari satu picuan itu menghasilkan sebuah gejala. Nah, picuan dan gejala itu dihubungkan dan jadilah ilmu nuklir itu. Nah, kemudian kalau tentang teknik nuklir, nah teknik ini sendiri sebetulnya kan ilmu tentang cara. Jadi bagaimana cara saya untuk bisa mewujudkan apa yang saya inginkan, bisa berupa contohnya adalah mencukupi apa yang kita butuhkan, itu namanya kan teknik. Jadi teknik nuklir itu suatu cara untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai sebuah keinginan, tetapi menggunakan ilmu nuklir. Intinya kan seperti itu. Jadi pertanyaannya, ilmu nuklir itu apa sebetulnya? Ilmu nuklir itu dalam pengertian sains itu adalah mengenali karakteristik dari sesuatu material yang berada di dalam inti atom. Nah, atomnya saja itu sudah tidak terlihat, kita mau melihat inti atomnya atau di dalam atomnya. Ini sebuah perjalanan keilmuan atau perjalanan pemikiran yang sangat luar biasa. Kalau mau Pak Haryono kan ditoni, kalau itu tenaganya kan sangat besar, ya, energi yang sangat besar. Sangat besar. Mungkin kalau untuk orang awam nih, perbandingannya apa nih Pak? Maksudnya perbandingan dengan yang energi sekarang misalkan listrik dari batu bara, dari minyak, itu seperti apa Pak? Jadi ini bisa dilihat di European Nuclear Society itu sudah melakukan studi, sudah diukur, sebenarnya bukan hanya itu, banyak. Energi nuklir yang dihasilkan dari reaksi fisik itu besarnya bisa 2 hingga 3 juta kali lebih besar dari pembakaran batu bara ataupun minyak untuk bobot yang sama, untuk massa yang sama. Berarti sangat besar tuh karena dia 2 hingga 3 juta kali lebih besar dari pembakaran itu. Tetapi di sini perlu kita sadari bahwa energi yang besar ini jelas kalau kita melihat dari sisi manfaatnya akan besar. Tapi ingat bahwa energi yang besar itu juga bisa merusak dirinya sendiri. Nah, merusaknya itu ditunjukkan dengan tanda kutip tidak sama persis, tetapi memiliki watak dasar yang sama. Adalah bom atom. Bom atom itu jadi mass destruction, jadi penghancur massal. Itu karena besar, sangat besar. Maka di sini kalau bom atom itu bagaimana cara melepaskan energi yang besar sehingga menjadi kekuatan merusak. Tapi kalau untuk energi nuklir adalah bagaimana mengendalikan energi yang besar sehingga menjadi manfaat. Nah, ini sifat yang berbeda ini. Akhirnya kan sebenarnya kalau antara nuklir jadi manfaat atau jadi mudarat itu kan memang siapa yang menggunakan gitu, Pak. Betul. Dan dengan apa? Ya, tujuan apa? Ya. Nah, sekarang kalau kemanfaatan real yang sebenarnya sudah dialami, dirasakan oleh manusia, niku dari energi nuklir apa Pak? Banyak sekali sebetulnya manfaatnya, bahwa saat ini ada lebih dari 400
PLTN, 400 unit PLTN yang beroperasi di dunia. Di dunia. Itu menghasilkan lebih dari 350.000 gigawatt daya listrik setiap saat itu tersedia. Itu ada sekitar totalnya itu sekitar 430-an unit PLTN di dunia. Lokasinya penempatan PLTN itu ada di 32 negara saat ini. Kemudian ada juga pembangunan PLTN yang sedang berlangsung. Itu kisarannya antara lebih dari 20 unit yang sedang berlangsung. Bahkan perlu kita ketahui, negara terdekat dengan Indonesia yang membangun PLTN adalah Bangladesh. Kemudian yang berikutnya adalah Filipina, itu dulu zaman tahun berapa ya, 70-80-an ya mungkin. Itu sudah membangun, tetapi karena masalah politik berhenti. Di Bataan itu ada PLTN, belum beroperasi, tapi sudah jadi sebetulnya. Nah, kemudian ini ada keinginan di Filipina untuk menghidupkan lagi itu PLTN tersebut, sehingga dengan kata lain bahwa di sekeliling Indonesia ini sudah ada PLTN, termasuk di Taiwan itu sudah ada. Kalau di pun samping ya. Matur nuwun. Sampun cekap. Jadi itu dari segi PLTN. Kemudian kemanfaatan lainnya kemanfaatan lainnya ini adalah yang non energi, artinya adalah pemanfaatan radiasi nuklir. Nah, ini ada di sektor di bidang industri di berbagai sektor, seperti untuk oil and gas itu dipakai, ya minyak dan gas itu dipakai. Kemudian untuk produksi, misalkan untuk mengukur ketebalan, mengukur kerataan campuran, itu saya menggunakan itu. Kemudian di bidang medis itu ada dua, untuk kepentingan diagnostik dan kepentingan terapi. Itu sudah terus digunakan. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang digunakan. Sesuatu yang sebenarnya sudah lazim digunakan di seluruh dunia. Sudah umum. Bahkan sehari-hari itu kita gunakan. Contoh realnya apa, Pak? Ini kok ronsen ini kok sana sebenarnya. Ronsen itu pakai sinar X. Sifat radiasinya sama, hanya dia sumbernya listrik. Nah kalau yang untuk radiasi terapi obat, terapi kanker itu di onkologi itu banyak menggunakan nuklir. Kemudian untuk diagnostik seperti pembacaan kondisi organ dalam manusia, ya itu dengan teknisium itu, jadi untuk di scan begitu untuk bisa melihat itu juga menggunakan itu. Kemudian juga untuk mempengaruhi perilaku bibit. Untuk pemulihan bibit pertanian itu juga menggunakan itu. Pengawetan entah itu makanan atau pengawetan material dari serangan. Pengawetan makanan itu contohnya apa? Yang pakai nuklir? Pakai nuklir itu banyak, Mas, karena itu yang bisa sekarang kita kenal dengan misalkan itu untuk sterilisasi. Sterilisasi itu jadi membebaskan dari bibit-bibit jamur, dan bibit-bibit bakteri atau bakterinya itu sendiri, itu kan dimatikan dengan itu. Jadi sebenarnya memang aplikasi nuklir sendiri itu memang sudah sangat luas dan sudah umum sekali nggak sebenarnya? Sudah sangat luas, bahkan itu sebetulnya sudah dimulai di awal abad ke-20. Tahun 1900-an awal itu radiasi sudah digunakan. Nah, ini yang rencang-rencang Sobat Lestari, mungkin ini yang satu poin sangat menarik di awal diskusi kita, karena ini kita juga akan mengadakan seri untuk membahas tidak cuma pada topik kali ini dengan Pak Haryono, tapi memang ini sesuatu yang menarik bahwa memang energi nuklir itu kan kalau saya memahami itu kan saya seperti bioteknologi. Bioteknologi itu terdengar asing, tetapi kalau kita terjemahkan sesuai dengan prinsip keilmuannya, bioteknologi itu produk paling gampang yang kita temui adalah tempe. Tempe itu ada jamurnya, ada kapangnya, Rizobus. Yang itu seharian kita gunakan, dan itu sebenarnya produk bioteknologi, sesuatu yang tidak asing kita manfaatkan, tetapi ketika kita mendengar kata ilmunya, kok kesannya apa tuh kui? Sama kayak nuklir ya Pak Haryono. Kesannya sesuatu yang nuklir sesuatu yang sangat jauh, kita tidak terjangkau, padahal sebenarnya aplikasi sehari-hari sudah sangat banyak. Ya, inilah yang disebut sebetulnya sudah gimbal bahasa Jawanya. Gimbal itu kan ada di saku.
tetapi kita merasa tidak punya. Lah, nuklir ini kan tubuh kita ini kan juga proses nuklir. Kok sakit Pak? Lah, penyusun sel-sel itu apa? Molekul susul apa? Atom. Atom kan mesti ada inti atomnya. Nah, inti atom itu namanya nuklir. Ya, mulai dari daging hingga tulang-tulang kita itu semua adalah konsepnya nuklir. Seperti itu. Sama. Dan memang jadi sebetulnya nuklir itu bukan sesuatu yang asing karena itu berada di dalam diri kita sendiri gitu. Hanya kita mungkin ini yang perlu diketahui sebetulnya reaksi-reaksi nuklir apa yang berlangsung di dalam diri atau tubuh manusia. Karena kelistrikan itu munculnya dari mana? Listrik jantung dan sebagainya itu munculnya dari mana? Itu sebuah bioreaction, nuclear bioreaction atau yang lain ini sesuatu yang sangat menantang untuk diketahui lebih lanjut. Ya. Ini, Pak Haryono, ini berarti saya pikir ini ilmu yang sangat bermanfaat bahwa jangan sampai itu selama ini soalnya Pak Haryono itu kalau saya itu ngobrol-ngobrol kali rencang-rencang ketika mendengar kata nuklir itu kan yang terbesit itu seolah-olah sesuatu yang berbahaya kan selalu ngatain Pak Haryono. Tidak pernah terbesit bahwa oh ya nuklir ini ternyata yang awake dhewe wae enten kan ngatain. Iya. Oh nuklir ini ternyata sehari-hari dhewe ning Sarjito iki ya ono kan ngatain. Nah itu sesuatu yang mungkin secara awam rencang-rencang Sobat Lestari ini juga baru menyadari sekarang kan. Oh iya ternyata nuklir itu sebenarnya kajiannya sangat luas, cakupannya sangat luas. Sehingga jangan sampai istilahnya antipati terhadap satu kata sebelum kita memahaminya kan kata Pak Haryono. Iya, ini memang kita ya harus mengakui bahwa tidak ada satu benda sempurna dalam arti memberikan manfaat terus. Ya selalu di dalam apapun itu ada manfaatnya bila kita bisa mengambilnya atau bisa memanfaatkannya atau mendayagunakannya. Tapi juga bisa sebaliknya. Sebaliknya sehingga satu pasangan gitu ya. Kalau ada baiknya ya mesti ada buruknya. Sehingga tantangannya itu adalah bagaimana kita menekan keburukannya untuk bisa mendapatkan kebaikannya. Ini kan tantangan bagi kita semua gitu. Nah, saat menikah Pak Haryono, teknik nuklir UGM kan juga sudah lama nggih? Sejak tahun 1977. Terus sebenarnya kita juga punya lembaga-lembaga seperti Batan sebelum melebur nggih. Dengan BRIN itu kan juga sudah lama. Nah, sebenarnya kalau teknologi itu sendiri, nuklir itu di Indonesia, niku memang masih teknologi yang jauh dari jangkauan kita. Napa sebenarnya bisa sanggup jadi seperti itu Pak Haryono. Ya. Jadi masih ilusi atau mimpi atau sebenarnya sudah bisa kita terapkan. Per sains dan teknologi sebetulnya praktis Indonesia itu selalu mengikuti sampai dengan yang terakhir atau selalu yang up to date yang selalu update. Problemnya adalah nuklir ini memiliki isu secara global itu ada isunya. Isunya itu 3. Yang pertama adalah isu keselamatan. Yang kedua adalah isu keamanan. Yang ketiga itu adalah isu bom yang dikenal dengan isu safeguard. Nah, oleh karena itu bahwa kegiatan nuklir itu harus berada dalam pengawasan yang sangat ketat. Ya. Nah, karena pengawasan yang sangat ketat itu, maka keterlibatan atau partisipasi atau peran yang namanya pemerintah itu sangat besar. Ya. Jadi go nuklir atau tidak go nuklir itu bukan kehendak dari orang per orang atau perusahaan. Karena kalau mau go nuklir itu selalu akan ditanya di 3 isu tersebut. Nah, isu tersebut khususnya isu bom misalkan atau non proliferasi itu ya dan anti turunannya itu yang bisa menjawab adalah pemerintah. Keamanan yang bisa menjawab siapa? Pemerintah juga. Di dalamnya memang ada keahlian-keahlian. Itu boleh berada di para ahli. Tetapi
keputusannya itu harus merupakan government goodwill-nya. Yeah. Jikalau selama itu tidak muncul, ya rasanya sulit akan ada aktivitas nuklir di Indonesia. Yeah. Nah, hingga saat ini goodwill di bidang nuklir itu belum muncul. Okay. Harus diakui. Seakan-akan memang dibebaskan, silahkan meneliti dan sebagainya. Tetapi kemana? Untuk apa? Nah, tujuannya apa itu tidak jelas. Dan ini sudah cukup lama sebetulnya. Ya, sejak teknik nuklir itu didirikan, salah satunya adalah pada waktu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk adanya seperti pusat listrik tenaga nuklir. Nah, kemudian dikatakan bahwa ya swasta harus maju. Perhitungan saya akan sangat sulit jika tanpa ada keputusan atau kebijakan pemerintah yang mengingat 3 isu sentral dari nuklir itu, teknologi nuklir itu bersifat global dan banyak yang bersifat urusannya pemerintah. Oke. Ya, jadi berarti sebenarnya secara paling mudah ya saya simpulkan itu kan secara keilmuan sebenarnya kita tidak ketinggalan karena selalu up to date. Secara kesiapan ilmuwan sebenarnya kita juga banyak. Ya, sampai kita sudah punya sekolahnya juga. Oke. Ada sekolah khusus untuk itu. Terus secara partisipasi para pihak pun sebenarnya siap banyak gitu ya. Dalam artian akses untuk mencapai itu, karena kita kan bicara tadi isu yang paling pertama itu masalah energi nih Pak Haryono nih. Kita kan desas-desusnya nih minyak itu di Indonesia tidak sih bisa menampung hingga kita kayaknya agak kesulitan nanti untuk supply energi dari minyak sampai 2030 potok kan seperti itu. Terus belum batu bara itu ditekan terus oleh dunia internasional bahwa kita harus mengurangi karena memang emisinya sangat tinggi. Dan sekarang kan nuklir menjadi sebuah peluang ya Pak Haryono. Nah berarti kuncinya sebenarnya Pak Haryono, kunci untuk memastikan 3 aspek tadi Pak Haryono Ngendika tadi. Ada keselamatan, ada keamanan, ada safeguard-nya tadi. Itu kuncinya di mana Pak? Kunci selain pada tadi kan kuncinya lebih kepada goodwill, political will dari pemerintah ya. Tapi bagaimana untuk meramu 3 ini biar integral? Niku kuncinya apa Pak? Nah, jadi pun kuncinya adalah integrasi. Di mana satu, safety, security, and safeguard itu membutuhkan keahlian atau orang-orang yang ahli. Itu sudah ada. Ya. Tinggal diterapkan saja ilmunya, dikasih saja tugas. Mereka sudah ada. Kedua, regulasi. Regulasi kita sudah punya. Undang-undang nuklir sudah punya. Ya. Tapi undang-undang nuklir kita ini mau dikatakan maju, tapi dikatakan tidak dikurang dinamis. Ya jelas karena kegiatannya juga kurang. Dan sudah lama. Sudah lama. 97. Terakhir adalah 97. Ya. Tinggal berarti kalau integrasi yang berikutnya adalah goodwill. Siapa yang memulai? Nah, integrasi ketiganya 2 yang lain itu sudah. Yang satunya yang belum. Ini yang menjadi masalah. Gongnya yang belum ya Pak? Ya, bisa dikatakan. Kalau itu jaringan yang tinggal 1 tali yang belum terikat itu saja. Oke. Nah, berarti sebenarnya kan itu menjawab pertanyaan kedua tadi kita. Sebenarnya memang bukan ilusi lagi. Kalau kita mau, sebenarnya sangat bisa kan gitu. Nah, sekarang pada pertanyaan yang akhirnya ketiga Pak Haryono yang tadi Pak Haryono sempat singgung nih. Kekhawatiran yang sebenarnya muncul. Apakah memang teknologinya itu sedemikian rentannya sehingga risiko-risiko itu memang menjadi sesuatu yang betul-betul layak untuk harus diwaspadai dengan sungguh-sungguh atau seperti apa Pak? Jadi saya kalau mengatakan bahwa dari tingkat kerentanan atau vulnerability ya untuk menjadi kecelakaan
untuk energi khususnya PLTN, itu malah kalau dibandingkan komparasi secara risiko atau secara frekuensi kecelakaan, itu nuklir adalah paling tidak rentan. Oke. Pripun Pak? Ya, Penjelasan itu. begini, kan kita akan berbicara, itu kan ini salah satu hal yang kadang menyulitkan. Orang mengatakan risiko besar, ya, Oke. ya. Dan kemudian ini sebetulnya risiko yang dimaksud itu apa? Karena risiko itu ada definisinya kalau secara ilmu pengetahuan, Oke. yaitu frekuensi kecelakaannya yang dipadukan dengan kerugian per kecelakaannya. Gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat risiko nuklir itu sangat rendah, bukan besar. Mengapa? Yaitu karena frekuensi kecelakaan nuklir PLTN itu rendah. Di dunia lebih dari 17 juta jam operasi, bahkan sudah sangat besar angkanya sebetulnya. Kecelakaan kita itu hanya 3 kali. Apa mau itu? Di 3 Mile Island pada tahun 79. Oke. Tetapi itu tidak terjadi kontaminasi radioaktif yang memaksa evakuasi loh. Karena di pulau Bukan. aja, bukan? Itu di dekatnya di 3 Mile itu kan di daerah dekat New York sana, daerah pantai timur sana. Ya. Satu, bahwa dia terjadi kecelakaan melepaskan radioaktif, tetapi radioaktifnya itu tidak menyebabkan kontaminasi lingkungan yang signifikan. Sehingga tidak ada kewajiban atau keharusan evakuasi. Ya. Maksud kalau potong rin Pak Haryono. Karena ini kan ini sesuatu yang wow pertama kita kalau bicara nuklir identiknya sesuatu yang berbahaya. Terus yang kedua kalau bicara radioaktif itu kan juga sesuatu yang mengerikan. Iya. Tapi padahal ini Pak Haryono ngendika itu kayak radioaktif iki levelnya macam-macam loh. Ono se rapopo biasa wae ora radioaktif bos tertentu. Pripun Pak Haryono penjelasan? Ini mungkin nanti perlu ya Mas penjenengan ada lanjutan tentang khusus masalah bahaya radiasi. Oke. Karena radiasi itu sebetulnya begini, dia ada 2 asumsi untuk radiasi. Pertama, dia baru berbahaya jika dia mencapai nilai ambang tertentu. Tetapi ada yang melihatnya bahwa seberapapun radiasinya, dia memiliki potensi. Risiko berbahaya. Bukan risiko berbahaya, nanti dulu. Meningkatkan peluang kanker. Oke. Tetapi kita kan juga perlu tahu peningkatan peluangnya itu berapa. Nah, peningkatan peluang itu ternyata juga kecil sebetulnya. Itu semua sudah ada angkanya karena dulu nuklir itu didesak, akseptansinya itu sulit. Akhirnya mempelajari hal itu sangat intens dilakukan. Sehingga frekuensi kecelakaan PLTN itu rendah sekali. Sehingga dengan kata lain, tetapi jika kita tadi ada urutan kecelakaan, kita ada 3 gambaran sebetulnya yang perlu kita pelajari. Pertama, 3 Mile Island. Ini tidak punya dampak lingkungan signifikan, walaupun kecelakaan. Yang kedua, Chernobyl tahun 86. Ini menimbulkan bencana lingkungan yang luar biasa. Karena lepasan radioaktifnya sangat besar. 86. Ini kan tentunya ada peningkatan penguasaan ilmu dan belajar dari kecelakaan menjadi kecelakaan Fukushima 2011. Ya, kecelakaan ini masih menimbulkan bencana lingkungan juga. Tetapi perlu diingat, ini hanya sekitar kadarnya itu 10% dari Chernobyl. Berarti kita itu sudah punya 3 peristiwa yang harus memberikan makna. Tapi maknanya jangan ilusi loh ya. Maknanya ya makna rasional ya. 1. PLTN bisa kecelakaan tanpa menimbulkan dampak apapun pada lingkungan dan kehidupan. 1. Itu contoh 1. Contoh kedua, PLTN bisa menghasilkan bencana lingkungan yang luar biasa. Kasus Chernobyl. Butuh puluhan tahun untuk memulihkan. Tetapi dari sana ada pelajaran ketiga. Ya, PLTN bisa celaka menimbulkan bencana dengan intensitas yang lebih rendah. Artinya apa sebetulnya?
Celaka tanpa menimbulkan bahaya ada contohnya. Celaka menimbulkan bencana ada contohnya. Celaka dengan bencana yang lebih rendah ada contohnya. Disinilah kita harus optimis bahwa sebenarnya ada potensi, ada ruang untuk menjadikan PLTN itu tidak menimbulkan bencana apapun. Sehingga kekhawatiran itu selayaknya baru muncul jika tidak mengikuti perkembangan teknologi yang terkini, dan yang kedua jika tidak mau belajar untuk menjadi baik. Jadi selama mau belajar dan selalu mengikuti tren-tren terakhir, iptek terakhir, seharusnya semakin optimis karena kecelakaan itu bisa dikendalikan sedemikian rupa menjadi dampaknya itu bisa diperkecil dan kecil sekali. Taruhlah masih berdampak, dampaknya itu tolerable gitu, bisa ditolerir. Berarti kan akhirnya kembali ke tadi yang Pak Haryono garis bawahi, nggih, integrasi 3 komitmen kan. Betul. Seperti semuanya komit kan itu. Ya. Akademisnya komit, operatornya komit, dan pemerintahnya juga harus komitmen. Ya. Gitu. Regulasinya sudah komit, Pak. Ya, di pemerintah. Ya, jadi artian regulasi dan juga polisinya itu. Ya, jadi ada satu adalah keahlian, regulasi dan policy. Inilah yang harus menyatu. Nah, selama ini problem di kita itu adalah di policy, Pak. Nah, policy. Kemudian tentang opsi. Pada dasarnya saya ini pendapat, ini personal ya. Subjektif maksudnya. Bahwa kalau saya melihat opsi energi itu tidak bisa, bauran energi kita itu terisi dengan pilihan energi yang terbaik. Mengapa? Karena sesuatu yang terbaik itu ada batasnya, Mas. Ya, dulu minyak terbaik, ternyata ada batasnya, keterbatasannya. Sehingga energi mix itu seharusnya adalah didasarkan kepada sesuatu yang bisa melestarikan ketersediaan energi untuk kehidupan. Bentuknya apa? Ya macam-macam, bahkan semakin banyak opsi yang kita kuasai, semakin bagus. Berarti secure, jadi lebih aman ketersediaan energi kita. Bukan dibatasi harus ini dikurangi. Enggak. Itu suatu istilah komposisi kombinatorial gitu. Ya, yang akhirnya dia memberikan mana yang efektif sehingga ini sudah harus dikurangi, ini porsinya dikurangi, kontribusinya dikurangi, ini ditingkatkan. Anytime itu seperti controllable energy mix gitu. Bukan opsi-opsi kaku, harus ini, harus ini, tidak seperti itu. Renewable energy harus berpadu dengan nuklir energi, harus berpadu dengan fosil energi. Karena apa? Energi nuklir ini ya, emissionnya itu adalah setara dengan renewable energy. Keunggulannya kalau ini adalah reliable, sustain and reliable to nuklir. Kalau energi terbarukan itu kan intermittent, Pak. Nah, ini diatasi dengan baterai jadi mahal. Ya, baterainya jadi mahal. Ya, bolehlah kita berusaha untuk lebih memurahkan baterai, tidak masalah. Semuanya boleh berkembang, cuman sekarang policy-nya, pengaturnya, regulatornya ini. Saya miliki semua opsi energi di Indonesia. Kemudian mana yang harus saya besarkan, mana yang harus saya kecilkan. Itu fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kalau kita hanya mengandalkan pada satu atau dua pilihan, wah bisa berbahaya dalam mengertikan kedaulatan energi. Demikian pendapat saya, Pak. Matur Pak Haryo. Jadi memang ini saya pikir kalau ini rencang-rencang Sobat Lestari selama ini mengikuti isu tentang transisi energi, memang harusnya itu tidak seolah-olah satu diunggulkan, satu didiskreditkan. Sekarang itu kan kesannya pokoknya energi terbarukan. Tetapi yang tidak terbarukan kemudian didiskreditkan. Tetapi di sisi lain ketika ini dua-duanya bisa diakomodir, satu yang kemudian kesannya tadi nuklir, kesannya berbahaya, didiskreditkan lagi, dikurangi dan seterusnya. Padahal semestinya malah mana yang bisa secara optimal kita kembangkan, apalagi tadi keahlian sudah memenuhi, regulasi juga ada. Nah, berarti kan tinggal policy-nya untuk itu. Ya. Nunggu policy, Mas. Nunggu policy. Dan ini sebenarnya ya
Kalau tadi Pak Haryono ngendiko di Filipina sama di Bangladesh sudah ada, sebenarnya justru malah kalau kita ribut masalah dampak, semestinya kita cerewet dulu terhadap yang tetangga. Itu toh Pak Haryono. Iya, jadi semestinya seperti itu iya, secara policy kan. Iya. Jadi memang dengan kata lain, nuklir ini, kasus Chernobyl itu adalah kasus cross border. Karena bencana lingkungan yang terjadi berupa kontaminasi radioaktif itu melewati batas negara. Ya, sehingga itulah memunculkan adanya konvensi-konvensi internasional ya untuk menjaga bahwa PLTN itu harus memiliki tingkat keselamatan yang tertinggi. Itu diatur dengan konvensi-konvensi internasional. Nah, di sini inilah sebetulnya banyak juga pengembangan teknologi yang dilakukan, termasuk studi-studi di PSLH di sini, ya, yang berusaha untuk mendapatkan pendekatan-pendekatan baru, tanda kutip, yang memberikan keeloan, kebaikan dalam bagi kita semua, bagi lingkungannya dan sebagainya gitu loh. Jadi karena kita melihatnya bahwa sebetulnya kalau kita contohnya, kita tidak mau nuklir karena berbahaya. Kalau Bangladesh itu ada apa-apa, bagaimana dengan Indonesia? Jadi maksudnya kalau mau cerewet ya semestinya cerewet juga dengan yang lain, tidak cuma seolah-olah kita mempermasalahkan pengembangan di internal, tapi kita tidak peduli terhadap risiko yang mungkin timbul. Ya, dalam arti kalau kita juga menerima risiko dari adanya PLTN di Bangladesh, mungkin di Filipina nanti, dan juga di Taiwan, maka manfaat apa yang kita peroleh? Hanya menerima risikonya. Kalau mau sama-sama ada risiko dan ada manfaat, ya Indonesia harus punya itu PLTN. Ya. Sehingga tapi kalau tidak, kita ini hanya menjadi penerima risiko. Kalau Indonesia tidak punya PLTN, Indonesia ini hanya menjadi penerima risiko dari PLTN yang ada di negara-negara lain. Akhirnya jangan hanya mimpi ya ini. Ini menarik judul penjelasan ini kan solusi atau realita. Solusi atau ilusi. Saya itu tadi setelah mendapat itu saya mikir kalau solusi berarti harus ada masalah. Ya. Kalau tidak ada masalah kan nggak perlu solusi. Nah, masalah kalau saya pikir-pikir kapan masalah itu timbul? Bila kita punya tujuan yang belum tercapai. Ya. Adakah masalah ketika kita tidak punya tujuan? Tidak ada. Tujuan. Nah, berarti pertanyaannya sebetulnya akarnya adalah kepada tujuan. Nah, tapi pertanyaan adalah tujuan bangsa ini itu apa? Itulah yang akan menentukan ada tidaknya PLTN. Karena PLTN sebagai solusi terhadap masalah yang timbul dari tujuan tersebut. Nah, kelihatannya problem-problem kita itu adalah tujuan. Jadi memang karena belum jelas kedaulatan energi seperti apa, itu mungkin tujuan itu juga belum jelas. Tujuan itu bagi kita sebetulnya sangat jelas, Mas. Kan kita punya tujuan nasional. Ya, yang dari sanalah yang harus diderivasikan, sehingga kalau kita tidak berbicara dalam lingkup kecil kedaulatan energi, karena kedaulatan energi bagian dari tujuan nasional kita. Tapi saya itu jarang sekali mendengar kita membicarakan tujuan nasional dan pewujudannya. Ini. Ya, itu makanya kita lanjut di sesi yang lain Pak Haryono. Menika matur nuwun sangat Pak Haryono, ini sudah setengah jam ini sampai enak ini pisang godoknya, telo godoknya itu Pak dianggurkan nih. Ini matur nuwun rawuhnya Pak Haryono. Sami-sami. Nanti kita lanjut sesi diskusi lainnya. Saya pikir setengah jam cukup untuk penjajakan materi-materi. Mungkin di kesempatan lain kita malah justru bicarakan keguritan apa bicarakan pelestarian budaya. Saya hanya ngerti judul. Karena budaya itu juga bagian dari lingkungan Pak Haryono, dan itu perlu menjadi bagian kajian dari PSLH juga. Ya, budaya itu kan ada instrumennya. Nah, instrumennya kan teknologi.
Baik, rencang-rencang Sobat Lestari sedaya ingkang minulya mekaten bincang singkat kita dengan Pak Haryono, Dr. Haryono, terutama untuk lebih mengenal mengenai energi nuklir, sehingga memang energi nuklir itu kalau kita bicarakan ya sebagai solusi sebenarnya atas tanda kutip krisis energi ya. Kalau kemudian kita bicarakan kita perlu ada penyediaan energi yang besar di visi sampai 2050, 2060 seperti itu. Dan sebenarnya juga tidak ilusi karena memang pada dasarnya selama komitmen 3 aspek tadi, keahlian kita sudah ada, terus regulasi tinggal ya bahasa mudanya disesuaikan dengan dinamika yang ada, dinamika perkembangan terkini. Nah, sementara integrasi yang ketiga pada policy-nya, kebijakannya. Sehingga ketika kebijakannya sebenarnya mendukung, maka tidak lagi menjadi ilusi bagi kita. Dan yang ketiga, masalah disfungsi. Sebenarnya disfungsi itu bisa kita hindari. Gitu. Kita bisa belajar, kita selama punya komitmen tadi ya sebenarnya risiko itu pasti ada. Tetapi bagaimana kemudian memposisikan agar risiko itu Di-manage, terkelola dengan baik dan tidak menjadi suatu hal yang merugikan. Sudah ada buktinya. Sudah ada bukti, sudah belajar. Baik, matur nuwun sangat Sobat Lestari atas perhatiannya. Saya Wahyu Yun akan undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Matur nuwun. Nggih. Ini tak ngombe sih. Oh lah, ini kanan nih.